Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Hukum Ekonomi Islam kelas A. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami melalui media Zoom. Mengenai wakaf surat berharga. Kelompok kami terdiri dari Risa Nenisa Ditila, Aisyah Nashfakat Ronada, Aisyah Salsa Kusuma, Faradinda Salma. Next. Yang pertama, wakaf surat berharga. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab atau wakafa yang artinya berhenti atau menahan. Menurut Musnad Syafi'i, wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil yang artinya menahan. Dikatakan wakaftu kaza artinya aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan awqaftuhu kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syar'a ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokok modalnya tetap utuh. Surat berharga atau commercial paper atau negotiable instruments adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Next. Jenis harta yang dapat diwakafkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda bergerak seperti uang, surat utang negara, obligasi, dan saham. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, potensi pengembangan ekonomi produktif menjadi lebih luas. Mengingat dalam UU Nomor 14 Tahun 2004, itu harta wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja. Dalam perkembangannya, objek-objek wakaf baru seperti wakaf uang, saham, dan surat berharga muncul sebagai hasil ijtihad ulama berdasarkan motif memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh penerimanya. Secara sederhana, wakaf surat berharga didefinisikan sebagai wakaf dalam bentuk surat berharga seperti saham, suku, deposito yang dimiliki seseorang, di mana dari bagi hasil saham atau suku yang dikelola oleh pengelola wakaf itu sebesar-besarnya untuk dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk program-program sosial. Lalu surat berharga yang dapat diwakafkan itu antara lain saham perusahaan syariah terbuka, deposito syariah, goodwill saham perusahaan syariah tertutup, reksadana syariah, sukuk syariah, wasiat wakaf dalam polis asuransi, sukuk retail syariah, dan yang terakhir wasiat wakaf dalam surat wasiat. Wakaf surat berharga akan dicatat nilai bukunya pada tanggal penyerahan. Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham, surat utang negara, dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan dividen atau bagi hasil, serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Dividen atau bagi hasil yang memperoleh menjadi surplus yang akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan. Surat berharga selain uang yang termasuk benda bergerak yang dapat diwakafkan berupa saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Yang pertama, wakaf saham. Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya adalah saham dan atau keuntungan investasi saham. Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf yang diakui oleh perundang-undangan dan diperbolehkan oleh hukum Islam. Yang kedua, wakaf surat utang negara atau SUN. Wakaf surat utang negara adalah perluasan dari ruang lingkup di dalam perwakafan yang telah tercantum dalam Pasal 21 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Akan tetapi, terdapat suatu kenyataan bahwa SUN merupakan surat berharga yang di dalamnya terdapat unsur riba. SUN adalah surat utang berharga yang berupa surat pengakuan utang mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Yang ketiga, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo.
Surat berharga atau sekuritas dapat diartikan sebagai sebuah dokumen yang bernilai uang yang telah diakui dan dilindungi oleh hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut. Dari definisi wakaf tersebut, disimpulkan bahwa wakaf bertujuan memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam yang disebutkan di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and comment ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.